Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Pak Guru. Pada pagi hari ini kita akan belajar masih dalam tema 2, subtema 2 pembelajaran 3. Yang pertama adalah menentukan informasi penting pada teks dalam bentuk peta pikiran. Kita tahu bahwa setiap teks mengandung informasi penting. Informasi penting pada teks bisa kita temukan dengan membaca keseluruhan teks. Kali ini kita akan kembali menentukan informasi penting pada teks. Mari kalian simak teks berikut ini. Yaitu pada buku siswa kalian dapat melihat ya teks dengan judul Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau disingkat NICA. Namun ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945, di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Nah, kalian tadi sudah menyimak ya teks tentang pertempuran Ambarawa. Ya. Dari teks tersebut kita bisa menentukan beberapa informasi penting. Informasi penting pada teks bisa kita tuliskan dalam bentuk peta pikiran. Nah, berikut ya format dari peta pikiran pertempuran Ambarawa, yaitu dengan pertanyaan apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana, sesuai dengan teks. Nah, demikian contohnya anak-anak, berikut contohnya. Jadi pertempuran Ambarawa apa? Nah, apa yang ada pada teks tadi? Yaitu pertempuran antara rakyat Indonesia melawan pasukan sekutu di Ambarawa, Jawa Tengah. Ya. Kemudian siapa? Siapa dalam teks? Pejuang Indonesia melawan sekutu di bawah pimpinan Kolonel Sudirman. Kapan? Waktu ya, pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945. Kemudian di mana? Ini menanyakan tempat. Sesuai teks, tempatnya adalah pertempuran Ambarawa terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah. Mengapa? Nah, ini menanyakan penyebabnya. Pertempuran Ambarawa dilatar belakangi
sikap pasukan sekutu yang melanggar kesepakatan antara Soekarno dan Brigadir Battle. Kemudian bagaimana? Dalam pertempuran Ambarawa, rakyat Indonesia melawan sekutu menggunakan taktik gelar supit urang, yaitu mengepung musuh dari kedua sisi. Kemenangan rakyat Indonesia dalam pertempuran ini diabadikan dengan Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana mengomentari penulisan peta pikiran. Nah, di sini tadi kalian sudah melihat peta pikiran tentang pertempuran Ambarawa, ya. Jadi jika kalian mengomentari peta pikiran tadi, maka saat mengomentari penulisan peta pikiran, kalian harus memperhatikan kalimat efektif, ya. Memperhatikan kalimat efektif. Contohnya di sini, ya, komentar Made terhadap peta pikiran yang dibuat oleh Uni tadi. Yaitu informasi penting yang dituliskan Uni pada peta pikiran sesuai dengan isi teks. Uni menggunakan kalimat yang efektif dalam menuliskan informasi. Uni menulis kalimat menggunakan kosakata baku. Kalimat yang ditulisnya juga mudah dipahami. Selain itu, Uni tidak menggunakan kata-kata yang bermakna sama dalam satu kalimat. Struktur setiap kalimat juga sudah berurutan. Nah, demikian tadi komentar dari Made terhadap peta pikiran yang dibuat oleh Uni. Nah, terus selanjutnya adalah menuliskan hasil diskusi tentang pertempuran Ambarawa. Tadi kalian sudah memperhatikan, ya, teks bacaan tentang pertempuran Ambarawa. Selanjutnya kalian nanti bisa mendiskusikannya, upaya perjuangan dalam pertempuran tersebut. Kita diskusikan hal-hal tentang pertempuran Ambarawa bersama teman-teman kalian. Ya, kalau di rumah bisa dengan anggota keluarga. Nah, setelah berdiskusi, nanti kalian bisa menuliskan hasilnya. Nah, di sini contoh menuliskan hasil diskusi. Ya. Laporan hasil diskusi, topik diskusi, pertempuran Ambarawa. Anggota kelompok Eko, Made, dan Uni. Hasilnya yang pertama adalah upaya yang dilakukan rakyat di Ambarawa. Sesuai dengan teks tadi, ya, kalian diskusikan dengan temanmu bagaimana upaya yang dilakukan rakyat di Ambarawa. Rakyat Ambarawa di bawah pimpinan Kolonel Sudirman melawan sekutu dengan taktik gelar supit urang. Pada akhirnya pasukan sekutu mundur dan mengakui kekalahannya. Yang nomor 2, pendapat tentang upaya yang dilakukan rakyat di Ambarawa. Upaya yang dilakukan rakyat di Ambarawa merupakan bentuk perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan tersebut menunjukkan persatuan yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, nomor 3, pendapat tentang sikap tentara nikah. Sikap tentara nikah tidak patut dicontoh. Tentara nikah dan sekutu mengingkari perundingan yang telah dibuat. Nah, selanjutnya yang keempat, pendapat tentang taktik gelar supit urang. Taktik gelar supit urang adalah taktik perang yang hebat. Taktik tersebut dilakukan dengan mengepung musuh dari kedua sisi yang menjadikan Indonesia menang. Sikap yang dapat dipelajari dari pejuang di Ambarawa, kita bisa menyontoh sikap persatuan dan kerjasama dari pejuang di Ambarawa dalam mempertahankan kemerdekaan. Cara menerapkan sikap pejuang dalam kehidupan. Sikap kerjasama dan persatuan harus diterapkan di kehidupan. Kita bisa mulai menerapkannya di lingkungan rumah dan sekolah. Kita bisa bekerja sama dengan anggota keluarga dalam mengerjakan pekerjaan di rumah.
Di sekolah, kita bisa bekerja sama dengan teman saat belajar dan bermain. Nah, kesimpulannya adalah perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan menunjukkan sikap kerjasama dan persatuan. Kita bisa menerapkan sikap kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari adaptasi hiena untuk melindungi diri. Nah, di sini sudah ada gambarnya ya, gambar hiena. Hiena hidup di daerah padang rumput, hutan, atau pegunungan. Hiena hidup secara berkelompok sehingga memudahkannya dalam berburu dan melindungi diri. Untuk berkomunikasi, hiena menggunakan gestur tubuh dan aroma. Aroma tersebut dikeluarkan dari dubur yang disebarkan di rerumputan. Apabila mendapat serangan, hiena mempertahankan diri dengan cara memanggil rekannya. Jika ada rekan yang masuk wilayah tempat tinggal hiena, hewan itu akan diusir secara bergerombol. Dalam mengatasi masalah, hiena lebih kreatif dari hewan lainnya. Hiena mengatasi masalahnya dengan naluri dan berhitung. Hiena dapat menghitung jumlah musuhnya dan jumlah rekan yang harus hadir untuk mengusir musuhnya. Oleh sebab itu, hiena disebut hewan paling pintar di dunia. Nah, demikian tadi hiena ya. Dia pada dasarnya adalah mengutamakan persatuan untuk mempertahankan hidupnya, yaitu hidup secara berkelompok. Nah, terus selanjutnya adalah cara adaptasi hewan untuk melindungi diri. Nah, seperti hiena, setiap hewan itu sebenarnya memiliki kemampuan beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi diperlukan setiap hewan agar bisa bertahan hidup di lingkungannya. Selain itu, adaptasi juga bertujuan untuk melindungi diri dari musuh. Nah, mari kalian perhatikan berikut ini cara adaptasi hewan untuk melindungi diri. Yang pertama adalah dengan cara kamuflase. Nah, di sini kalian dapat melihat gambar seekor belalang ya. Kamuflase adalah cara hewan melindungi diri dengan menyamar. Belalang berwarna hijau hinggap di daun yang berwarna hijau, jadi menyamar ya. Contoh hewan yang melindungi diri dengan kamuflase adalah belalang. Belalang memanfaatkan kesamaan warna tubuhnya dengan lingkungan tempat tinggalnya. Tubuh belalang memiliki warna yang mirip daun, sehingga musuh akan kesulitan untuk menemukannya. Nah, terus selanjutnya adalah mimikri. Nah, di sini kalian bisa melihat ada gambar bunglon ya. Mimikri adalah cara hewan melindungi diri dengan mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya. Contoh hewan yang melindungi diri dengan mimikri adalah bunglon. Saat bunglon berada pada batang berkayu, warna kulitnya akan berubah menjadi kecoklatan. Perubahan warna ini menyebabkan musuh kesulitan untuk menemukannya. Nah, kalau bunglon ini warnanya bisa berubah, disebut dengan mimikri. Nah, terus selanjutnya adalah autotomi ya. Autotomi adalah cara hewan melindungi diri dengan memutuskan sebagian ekornya. Nah, di sini ada cicak ya, yang putus ekornya. Contoh hewan yang melindungi diri dengan autotomi adalah cecak. Ekor cecak yang putus bergerak lebih lincah daripada tubuhnya. Akibatnya, pemangsa lebih tertarik untuk menangkap ekor tersebut daripada tubuh cecak. Ekor yang telah putus dapat tumbuh seperti semula setelah beberapa bulan. Terus selanjutnya adalah menggulungkan tubuhnya. Ada hewan yang dapat melindungi diri dengan menggulung tubuhnya. Contoh hewan yang melindungi diri dengan menggulung tubuhnya adalah terenggiling. Terenggiling memiliki kulit berupa sisik yang keras. Saat menggulung, bagian tubuh yang lunak akan terlindung sisik yang keras. Nah, ini adalah gambar terenggiling. Berikutnya adalah
menyemburkan tinta. Di sini ada gambar cumi-cumi ya. Ada hewan yang melindungi diri dengan menyemburkan tinta. Contoh hewan yang melindungi diri dengan menyemburkan tinta adalah cumi-cumi. Cumi-cumi akan menyemburkan tinta jika dalam keadaan bahaya. Tintanya berwarna hitam pekat sehingga menghalangi pandangan musuhnya. Pada saat itulah cumi-cumi menyelamatkan diri dan musuh kehilangan jejaknya. Nah, itu menyemburkan tinta adalah cumi-cumi. Berikutnya adalah mengeluarkan bau. Di sini ada gambar walang sangit ya, yang baunya tidak enak. Ada hewan yang melindungi diri dengan mengeluarkan bau tidak sedap. Contoh hewan yang melindungi diri dengan mengeluarkan bau tidak sedap adalah walang sangit. Walang sangit melindungi diri dengan cara mengeluarkan bau yang tidak sedap. Walang sangit akan segera mengeluarkan bau jika dalam keadaan bahaya atau merasa terancam ya. Bau tersebut sangat menyengat sehingga musuh akan menjauh. Karena baunya tidak enak, maka musuh akan menjauh. Berikutnya adalah melindungi diri dengan cangkang. Di situ ada gambar siput ya. Ada hewan yang melindungi diri dengan cangkang. Contoh hewan yang melindungi diri dengan cangkang adalah siput. Siput akan memasukkan tubuhnya ke dalam cangkang jika dalam keadaan bahaya. Cangkang siput dapat melindungi tubuh siput karena sangat keras. Cangkang juga berfungsi sebagai rumah bagi siput. Ya. Nah, tadi kalian sudah tahu cara beberapa hewan melindungi diri dari musuh. Nah, kita akan mempelajari kembali dengan animasi berikut ini. Cara adaptasi hewan untuk melindungi diri. Cara adaptasi hewan untuk melindungi diri. Klik mulai ya. Berikut ini adalah cara adaptasi hewan untuk melindungi diri. Klik satu persatu ya. Kamuflase. Perhatikan belalang ini teman. Kita akan lihat bagaimana cara belalang beradaptasi untuk melindungi diri. Sentuh belalang perlahan-lahan dan coba kita lihat reaksinya. Lihat teman, belalang melindungi diri dengan cara menyamar atau berkamuflase. Tubuh belalang memiliki warna yang mirip daun, sehingga musuh akan kesulitan untuk menemukannya. Berikut ini adalah cara adaptasi hewan untuk melindungi diri. Klik satu persatu ya. Mimikri. Perhatikan bunglon ini teman. Kita akan lihat bagaimana cara bunglon beradaptasi untuk melindungi diri. Sentuh bunglon perlahan-lahan dan coba kita lihat reaksinya. Bunglon melindungi diri dengan cara mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya atau disebut mimikri. Perubahan warna ini menyebabkan musuh kesulitan untuk menemukannya. Berikut ini adalah autotoming. Perhatikan cecak ini teman. Kita akan lihat bagaimana cara cecak beradaptasi untuk melindungi diri. Sentuh cecak perlahan-lahan dan coba kita lihat reaksinya. Lihat, ekor cecak putus. Ternyata cecak memutuskan sebagian ekornya untuk mengelabui musuh. Cara melindungi diri dengan memutuskan ekor ini biasa disebut autotomi teman.
Ekor yang telah putus dapat tumbuh seperti semula setelah beberapa bulan. Berikut ini adalah cara menggulung tubuh. Perhatikan terenggiling ini, teman. Kita akan lihat bagaimana cara terenggiling beradaptasi untuk melindungi diri. Sentuh terenggiling perlahan-lahan dan coba kita lihat reaksinya. Ternyata terenggiling melindungi diri dengan cara menggulungkan tubuhnya. Terenggiling memiliki kulit berupa sisik yang keras. Saat menggulung, bagian tubuh yang lunak akan terlindungi sisik yang keras. Berikut ini adalah cara adaptasi hewan untuk melindungi diri. Klik satu persatu ya. Menyemburkan tinta. Perhatikan cumi-cumi ini, teman. Kita akan lihat bagaimana cara cumi-cumi beradaptasi untuk melindungi diri. Sentuh cumi-cumi dan coba kita lihat reaksinya. Lihat, cumi-cumi menyemburkan tinta. Tinta yang berwarna hitam pekat akan menghalangi pandangan musuhnya. Pada saat itulah cumi-cumi pergi menghindari musuhnya, teman. Berikut ini adalah cara mengeluarkan bau. Perhatikan walang sangit ini, teman. Kita akan lihat bagaimana cara walang sangit beradaptasi untuk melindungi diri. Sentuh walang sangit perlahan-lahan dan coba kita lihat reaksinya. Ih, bau! Ternyata walang sangit dapat mengeluarkan bau yang tidak sedap. Dalam keadaan bahaya, walang sangit dapat mengeluarkan bau tidak sedap yang menyebabkan musuhnya menjauh. Berikut ini adalah cangkang. Perhatikan siput ini, teman. Kita akan lihat bagaimana cara siput beradaptasi untuk melindungi diri. Sentuh siput perlahan-lahan dan coba kita perhatikan reaksinya. Wih, lucu! Siput masuk ke dalam cangkangnya. Seperti yang kita tahu, siput membawa cangkangnya kemanapun dia pergi. Siput akan masuk ke dalam cangkangnya yang sangat keras jika terjadi ancaman dari musuh. Selanjutnya, kita akan membuat diagram cara hewan melindungi diri. Tadi kalian sudah memperhatikan bagaimana cara hewan melindungi diri. Nah, sekarang membuat diagramnya. Yang pertama adalah kamuflase. Hewan menyamar untuk menyulitkan pemangsa menemukannya, contohnya belalang. Mimikri adalah hewan mengubah warna kulit, contohnya bunglon. Autotomi, memutuskan ekor, cecak. Kemudian menyemburkan tinta, hewan yang menyemburkan tinta untuk menghalangi pandangan musuh, contoh cumi-cumi. Kemudian cangkang, hewan masuk ke dalam cangkang ketika ada bahaya, contohnya siput. Berikutnya mengeluarkan bau. Hewan mengeluarkan bau menyengat ketika dalam keadaan bahaya, contohnya walang sangit. Menggulung tubuhnya. Hewan yang menggulung tubuh untuk melindungi bagian lunak, contohnya adalah terenggiling. Nah, demikian anak-anak bagaimana diagram cara hewan melindungi diri. Selanjutnya adalah membuat laporan pengamatan. Nah, nanti kalian bisa mengamati hewan yang ada di sekitar kalian. Bagaimana cara hewan tersebut melindungi diri. Di sini contoh laporan hasil pengamatan dari Dondo ya. Ditulis nama
nama kalian dituliskan, kelas 6, alamat rumah kalian, objek yang diamati, misal di sini cecak. Misal di rumah kalian ada bunglon, ya, atau belalang. Nah, kemudian hasil pengamatannya bagaimana? Dijelaskan bahwa setiap hewan memiliki cara adaptasi yang berbeda. Di sini cecak beradaptasi terhadap lingkungannya dengan memutuskan ekornya. Cara cecak memutuskan ekornya disebut dengan autotomi. Setelah beberapa bulan, ekor cecak yang putus akan tumbuh kembali. Tujuan cecak memutuskan ekor adalah untuk melindungi diri. Ekor cecak yang putus bergerak lebih aktif daripada bagian tubuhnya. Hal itu akan membuat pemangsa lebih tertarik pada ekor cecak. Dengan begitu, cecak bisa melarikan diri. Nah, demikian anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini cukup sekian. Nanti kalian silakan mengerjakan tugas ya yang Pak Guru berikan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.